Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa ba'd. Para asatidz, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tuntunan hadis dan sirah yang menunjukkan keutamaan eh, menyediakan nafkah ya, mencari dan menyediakan nafkah untuk kita, untuk keluarga, untuk anak-anak, keluarga besar ya. Nah, eh, saya kutip hadis-hadis tersebut dalam salah satu ensiklopedia atau mausuah, nama bukunya Ensiklopedia Keluarga Muslim atau Mausuah Al-Usrah dari Ayat Islam. Penulis ini beliau adalah seorang guru kami beliau adalah eh, ketua komisi fatwa Al Azhar. Jadi Al Azhar itu memiliki komisi fatwa, beliau sudah wafat ya. Nah, di antara hadis tersebut izin saya sebutkan sekitar 5 hadis dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu qala rajul indi dinar tasaddaq bihi ala nafsi qala indi dinar akhar tasaddaq bihi ala zawji qala indi dinar akhar tasaddaq bihi ala waladi qala indi dinar tasaddaq bihi ala khadimi indi dinar anta arsalu bihi. Nah, dari hadis riwayat Abu Hurairah, beliau meriwayatkan Rasulullah bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah, berinfaklah gitu, berdonasilah. Kemudian tiba-tiba seorang sahabat bertanya, beliau mengungkapkan, saya ini punya 1 dinar. Kemudian Rasulullah merespon, engkau donasikan untuk dirimu, pastikan dirimu tercukupi. Nah, kemudian beliau merespon lagi, saya punya 1 dinar, dinar yang lain. Nah, Rasulullah kemudian merespon, engkau lakukan itu sebagai nafkah untuk istrimu. Nah, kemudian merespon lagi, kemudian beliau bercerita lagi, saya punya 1 dinar yang lain gitu. Nah, kemudian kau infakkan, kau sedekahkan untuk anakmu. Kemudian bercerita lagi beliau, saya punya 1 dinar yang lain. Nah, kemudian mengatakan, kau donasikan, kau sedekahkan untuk pembantu rumah tanggamu, khodimi. Beliau mengatakan, saya masih ada saldo, masih ada 1 dinar lain. Nah, Rasulullah mengatakan, anta amsobi, engkau lebih tahu urusanmu, engkau lebih tahu bagaimana mengelola uang. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Nah, dalam hadis ini, hadis pertama ini, beberapa kali Rasulullah mengungkapkan menyalurkan nafkah, dan nafkah itu tidak mungkin disalurkan setelah kita berkeringat yang menyediakannya. Rasulullah mengungkapkan dengan kata-kata, engkau menunaikan kewajiban pada saat yang sama, engkau telah melakukan sedekah gitu. Jadi eh, apa yang dilakukan oleh kita semuanya, menyediakan nafkah untuk keluarga, itu dinilai apa yang kita lakukan pada saat yang sama sebagai sedekah untuk keluarga ya, untuk keluarga. Jadi pada saat yang sama kita menunaikan kefungsian kita sebagai seorang qawwam, tetapi juga Allah memberikan keutamaan. Keutamaan itu kita setiap dinar, setiap rupiah yang kita salurkan sebagai nafkah itu ditreatment oleh Rasulullah sebagai sedekah kita untuk keluarga. Untuk keluarga. Ya, kalau banyak hadis, ayo bersedekah. Semua apa yang kita lakukan itu sebenarnya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Bayangkan kalau setiap bulan kita mencari, setiap hari mencari nafkah, kemudian saatnya kita mendapatkan ghanimah ya, mendapatkan salary, kemudian kita salurkan. Kebayang tuh jika itu ditunaikan
sebagai bentuk dedikasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua dicatat sebagai sedekah. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi hadisnya panjang, kutipannya seperti ini. Wa inna kalam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha kama tadru fi qiratik. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya saat engkau mencari nafkah, engkau berpeluh keringat, kemudian engkau menyalurkan itu sebagai nafkah, maka engkau akan mendapatkan pahala. Jadi setiap engkau keluar rumah, setiap engkau mencari nafkah, setiap engkau mengelola usaha untuk nafkah keluarga, maka tidak ada keringat yang tercucur saat engkau mencari nafkah kecuali engkau mendapatkan pahala. Nah, bayangkan tuh saat prosesi ini kita awali dengan yang benar, niat karena Allah, didedikasikan karena Allah, caranya juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu mendapatkan pahala. Illa ujir ta'alaiha hatta ma tadau fi sampai sesuap nasi yang kau infakkan. Jadi bahasa di sininya sampai sesuap nasi yang dinikmati oleh istri karena keringatmu, gitu. Jadi kira-kira begitu. Hanya ilustrasi saja. Mungkin banyak hal lah gitu. Yang penting nafkah yang mereka terima hingga sesuap nasi yang dinikmati oleh istri. Jadi kata kunci keyword dari hadis panjang ini adalah ujir ta'alaiha. Jadi engkau diberikan pahala, engkau mendapatkan pahala dari seluruh rangkaian mencari nafkah untuk keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, hadis riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Muslim ya, hadis sahih. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa anfaqtahu fi raqabah wa tasaddaqta bihi 'ala miskin wa anfaqtahu 'ala ahlihi a'dhamu ajra alladhi anfaqtahu 'ala ahlihi. Jadi kalau dibuat permisalan, tengok kiri kanan dengan kebaikan sejenis, maka kita bisa itu kira-kira dalam perbandingan tabel ya, kalau kita buat ilustrasi. 1 dinar yang engkau salurkan sebagai infak sedekah di jalan Allah, banyak banget ya. Yang kedua, dan 1 dinar yang engkau lakukan untuk membebaskan satu budak pada saatnya dulu, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk doa, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk keluarga hingga mereka bisa menunaikan kewajibannya ya, birrul walidain, pendidikan anak, keluarga sakinah. Allahumma ajran alladhi anfaqtu ala. Maka yang paling besar adalah nafkah yang engkau salurkan untuk keluargamu hingga mereka bisa menunaikan seluruh kewajibannya. Allahumma ajran alladhi anfaqtu ala. Muslim. Yang ketiga adalah idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Jadi apabila kita semuanya, kita atau istri bekerja, maka yahtasibuha kanat lahu, selama kita menunaikannya dengan ihsan, dedikasi karena Allah, maka itu akan dinilai sebagai sedekah. Yang selanjutnya adalah kullu ma sonatahu kullu ma sonatahu li ahlika sadaqah. Jadi setiap yang engkau lakukan, engkau berikan untuk keluargamu, maka itu bernilai sedekah. Kullu ma sonatahu li ahlika kanat lahu sadaqah. Nah, terakhir para santri Bapak Ibu sekalian, hadis yang menegaskan bahwa karena bisa dirilah. Jadi setiap kita semua bekerja untuk keluarga, maka apa yang kita lakukan dari sejak keluar rumah, andaikan harus keluar rumah, andaikan pekerjaannya dimulai dengan mencatat, membukukan, maka sejak pekerjaan itu dimulai, maka itu dikategorikan fisabilillah.
Bahkan andaikan rentetan itu dari awal sampai akhir, kemudian qadarullah ia wafat di tengah ia mencari nafkah, maka ia telah wafat dalam kondisi fisabilillah, dalam kondisi fisabilillah. Nah, izin nih sedikit menceritakan tentang bab fisabilillah gitu. Jadi saya itu punya paman dulu. Paman saya ini adalah driver saya selama hampir 5 tahun lah, awet ya, 5 tahun, sampai saya punya rumah di PNF ini. Di PNF ini, jadi dulu antar jemput anak-anak karena jarak antara rumah dengan sekolah cukup jauh, jadi antar pagi siang sore. Nah, setelah tidak bersama saya karena saya tinggal di PNN, beliau menjadi driver dari salah seorang ustadz lah di Serang. Suatu saat beberapa pekan yang lalu tuh dia wafat. Jadi cerita wafatnya itu adalah beliau tuh punya rumah kontrakan kecil ya, rumah bedeng lah di kota Serang. Pekerjaannya nyupir, anak-anaknya itu sebagai apa, kerja apa di pencucian motor gitu ya. Nah, jadi perjalanan perjalanan bosnya ini eh, dari Serang ke Malingping ya. Dimulai perjalanannya itu jam pada Isya, karena banyak tamu akhirnya jam 10. Eh, Sampai karena melalui Malingping itu kan perjalanan hutan ya, hutan gitu. Tiba-tiba di tengah hutan dia merasakan sakit gitu, sakit, sakit akhirnya minggir dan minta digantiin. Selama minta digantiin dan minta dicarikan puskesmas, tengah malam puskesmas mungkin ada yang buka, akhirnya nyari warung. Karena perjalanan panjang hutan demi hutan gitu, sekitar 10 menit gitu mengerang kesakitan. Nah, ya bapak yang menggiring ini nggak tahu kalau itu adalah sekatul maut gitu, karena sehari-hari kerja sebagai driver gitu. Nah, karena dia biasa gitu, pada santai aja. Jadi pada saat ada warung juga parkirnya parkir biasa gitu, enggak seperti seorang pembohong. Ternyata memang karena dulu sudah sangat merasakan kesakitan seperti apa, dipencet dadanya gitu, kayak nggak boleh bernapas gitu. Pada saat berhenti buka pintu langsung pingsan, langsung kaget yang nyopir ini. Jadi panik luar biasa karena benar-benar pingsan, dan selangnya tidak nyampe 10 menit langsung wafat. Nah, selama proses itu semua salah satu contoh ya betapa seorang dengan kapasitas driver, dengan kehidupan keseharian driver, kebayanglah gitu bagaimana nongkrongnya, bagaimana. Tapi dari selama hampir 5 menit lebih ya, beliau mengucapkan astagfirullah, 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 itu padahal kehidupan hariannya ya begitulah begitu ya. Tapi beliau menutup kehidupannya dengan astagfirullah, dengan la ilaha illallah, dengan jeda waktu yang sangat singkat, diakhiri dengan pingsan dan langsung wafat. Jadi itu mungkin mudah-mudahan itu salah satu contoh tentang ya, karena profesinya sebagai supir jadi keluar mencari nafkah untuk anak istrinya dan wafat. uh, Kalau dalam hadis ini belum bisa bilang. Demikian para istri saudara sekalian, mudah-mudahan hadis-hadis ini apa yang disampaikan oleh Rasul tadi menanamkan rasa tumaninah dalam hati kita, kepuasan batin dalam jiwa kita, bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari ini itu on the track, pada relnya, bahkan apa yang kita lakukan itu diberikan pahala yang berlimpah, pahala sedekah, diberikan pahala setiap rupiah yang kita dapatkan, bahkan dikategorikan sebagai fisabilillah. Saat kita atau yang lain itu wafat, maka dikategorikan fisabilillah atau syahid fisabilillah.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang mau di ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi yang pertama memang cerita tentang sedekah berpahala fisabilillah itu setelah dipastikan bahwa apa yang kita lakukan itu ibadah, ya, ibadah, agar apa yang kita lakukan itu eh, disestempel oleh Allah sebagai kurban, kurban untuk membedakan keringatnya non muslim. Karena kalau non muslim mau berkeringat seapapun gitu nggak akan bernilai kurban, karena dia niatnya juga tidak diterima gitu. Jadi cerita tentang tadi itu setelah selesai setiap kita itu eh, itu telah memenuhi kriteria ibadah, termasuk berarti niat ya. Jadi masing-masing itu harus dengan niat. Jadi eh, tidak boleh tanpa niat atau melakukan dengan sadar, tetapi rutinitas memang harus dengan niat. Mungkin niat itu bisa dari awal pada saat kita menikah, ya, selesai menikah, atau mungkin kita kawal harian setiap hari dilafalkan biar biar apa eh, lebih terasa niat itu untuk menghidupi keluarga, niat juga berapapun rupiah yang kita dapatkan, mudah-mudahan berkah, niat kita mudah-mudahan eh, setelah tercukupi semakin dekat dengan Allah gitu. Seperti itulah gitu. Nah, yang kedua, bab niat ini memang bukan sekedar melafalkan niat sebagaimana berpuasa Ramadan malam-malam ya, tetapi bisa diukur dengan satu niat biasa layaknya kita berpuasa Ramadan, juga dengan cara menghasilkan uang dan bagaimana menyalurkan uangnya gitu. Nah, itulah niat gitu. Itulah niatnya. Sesuai dengan perencanaan keuangan keluarga lah. Di selama ini bisa menjadi evaluasi buat kita. Selama ini bagaimana kita menghasilkan uang, bagaimana menyalurkannya. Nah, apakah pada saat menyalurkan uang itu sudah sesuai dengan tuntunan atau tidak? Jadi bab kebutuhan mendasar, pendidikan anak, kesehatan keluarga, birrul waliden. Nah, apakah itu yang sudah menjadi tempat nafkah kita atau sebenarnya apa nih? Itu bukan semata-mata penyaluran tetapi juga bab niat ya. Jadi betul, jadi cerita tadi itu cerita bagi mereka yang mencari nafkah, dan mencari nafkah itu sudah selesai bab niatnya, bab menjadikan itu ibadah, bab ibadah. Andaikan pada perjalanannya eh,
Misalnya ia mencari nafkah, tetapi eh, tetapi apa? Tetapi yang seharusnya menerima nafkah tidak menerima nafkah gitu. Nah, ya berarti niatnya sebenarnya belum selesai. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan para istri yang bekerja. Sebenarnya banyak keteladanan dari para sahabiat ya. Sebutlah misalnya Khadijah. Khadijah itu Khadijah itu kan dari masa pra kenabian hingga setelahnya itu entrepreneur ya, memang mengelola usaha. Jadi peran Rasulullah itu bukan pemodal saat itu. Jadi Rasulullah itu direkrut sebagai kira-kira staff lah. Jadi pemilik modal, pengelola, top manajernya ini Khadijah. Karena Rasulullah saat itu telah menjadi buah bibir bahwa dia itu orang yang amanah, akhirnya direkrut. Jadi direkrut itu karena reputasi Rasulullah. Karena Rasulullah itu gembala kambing, dapatkan kolorit dari orang Mekah. Kemudian dia juga menjadi stafnya Abu Sa'id ibnu Abi Sa'id, namanya orang jahiliyah juga non Muslim. Bagus juga hanya direkrut oleh Khadijah. Khadijah itu seorang istri, seorang ibu, bukan lagi dia akuntan, bukan lagi dia staff, tapi dia top manager. Kebayang sebagai seorang ibu, istri, punya seabrek kewajiban sebagai seorang istri ibu, tapi juga mengelola usaha, pastinya mah ada kewajiban ia sebagai istri ibu yang terambil. Tapi itu sosok orang paling dekat Rasulullah. Nah berarti kan memang begitulah modeling tuntunan yang bisa kita contoh. Jadi memang boleh itulah sosok Khadijah dan uh, ini kan telah menjadi sirah ya, telah menjadi fakta. Beliau seorang usahawan yang terkenal top manager pada saat yang sama sebagai seorang ibu dan istri anak. Nah, faktanya beliau itu istri terbaik, ibu terbaik, ya, anak-anaknya anak yang soleh, Fatimah dan yang lainnya. Rasulullah juga menganggap Khadijah itu istri yang paling beliau rindukan ya. Jadi boleh dan boleh. Itu dari sisi sirah. Kalau misalnya Umi Sofa ya. Umi Sofa itu beliau itu adalah di antara sekian sahabiat juga. Jadi akuntan bendahara kota Madinah yang diangkat oleh Umar Al-Faruq. Dan Umar Al-Faruq itu mengangkat seorang wanita sebagai bendahara kota Madinah. Cukup bayang tuh pekerjaan para akuntan ya, membukukan, mencatat, pastinya malah karena ia sebagai seorang profesional, apalagi dia bukan freelance ya, dia kan bekerja di sebuah institusi, dia di birokrasi, di sebuah pemerintahan, pastinya mah ada aturan mainnya ya, kapan pergi, kapan pulang, ada tata kelola, ada good corporate governance-nya gitu. Apalagi Umar itu kan khalifah yang paling ini concern dengan tata kelola. Nah, tapi itulah sahabiat dilakukan di tengah para sahabat termasuk Umar Al-Faruq, dan beliau adalah seorang ibu juga sama, istri dari anak-anak. Jadi walhasil apa istri bekerja itu sebenarnya banyak contoh. Jadi sebelum berbicara tentang dalil, itulah tujuan kita para sahabat. Kalau dari sisi fikih kan boleh ya selama pekerjaan yang dilakukan oleh istri itu selain halal memang sesuai dengan kontraknya. Yang kedua ada kesepakatan dengan suami agar selain istri ini didukung profesinya oleh suami, juga ada seimbang dengan di rumah. Seimbang itu maksudnya pada saat tanggung jawab nafkah ini dipikul bersama, harusnya sih pekerjaan domestik juga dipikul bersama. Maksudnya kesepakatan dukungan itu. Kesepakatan dukungan. Yang ketiga, ada beberapa motif mungkin. Yang pertama
agar keluarga ini mandiri secara keuangan menengah jangka panjang. Karena kan dengan kita mampu secara keuangan, itu lebih tumanina berkeluarga kira-kira gitu. Nah, atau motif lain memang para istri itu memang punya kompetensi dasar untuk menempati posisi profesional, atau alasannya alasan kontribusi dakwah, kontribusi sosial. Begitu saya paham. Terusannya adalah bernilai juga ya Pak. Kenapa? Tadi kan pertanyaan adalah apakah juga bernilai sedekah? Iya, betul, bernilai sedekah. Sama. Jadi apa yang dilakukan oleh para istri yang bekerja itu sama. Jadi mereka bernilai sedekah. Jadi tinggal kita sebagai para suami tinggal menghitung agar saat tanggung jawab nafkah ini dipikul bersama, salah satu bentuk support kita berarti tanggung jawab keluarga kita pikul bersama gitu supaya balance gitu, supaya seimbang. Gimana? Jadi yang pertama, siapa mereka yang menjadi apa yang harus kita berikan nafkah. Ya, jadi yang pertama adalah anggota keluarga kita. Jadi anggota keluarga kita berarti istri dan anak-anak. Mereka lah yang menjadi apa namanya objek atau apa ya? Kan kita wajib, apa bahasanya, wajib nafkah, menerima nafkah gitu. Di istri dan anak-anak dan istri termasuk kita tadi kan tasodaq ala nafsi, dirimu, kemudian waladi, kemudian zaujati, jadi istri dan anak-anak. Nah kemudian yang kedua adalah orang tua kita, jadi orang tua kita dan orang tua istri kita itu yang menjadi nafkah kita. Jadi kalau dilihat dari eh, personal berarti tartibnya adalah dirimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, dan orang tua istrimu, orang tua istrimu. Nah, masih di bab siapa? Nah, terkait dengan orang tua dan mertua, berarti kriterianya dua. Kriterianya dua, yaitu eh, saat orang tua dan mertua kita ini kondisi keuangannya membutuhkan. Yang kedua, berapa rupiahnya sesuai dengan kelaziman. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jadi rumusnya ada tiga. Yang pertama, tadi berarti saat orang tua mertua kita memang kondisi keuangan yang membutuhkan. Yang kedua, besaran rupiahnya sesuai dengan kelaziman. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan keuangan. Masih dalam bab personal yang ketiga, bagaimana menurut siapa duluan
yang harus kita berikan. Nah, memang di mana di posisi orang tua mertua, saya lihat sih tidak ada dalam hadis yang menjelaskan tentang itu. Jadi itu semua berpulang pada kesepakatan antar suami istri. Jadi uh, jadi tapi kalau dari sisi fikih, orang tua mertua itu berarti wajib saat orang tua membutuhkan, kondisi keuangannya membutuhkan. Yang kedua sesuai dengan kelasiman, yang ketiga sesuai dengan kemampuan keuangan kita sendiri. Jadi berapanya itu. Itu saja yang pertama terkait dengan siapa. Nah, terkait dengan kedua aktivitas ya, jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan ini memang kalau dalam hadis ini semua berpulang pada kata-kata asasiyat, kebutuhan mendasar. Jadi kebutuhan mendasar. Nah, kebutuhan mendasar ini akhirnya dikembalikan kepada kata-kata al-ma'ruf dalam ayat dan hadis. Jadi dalam hadis Rasulullah kan disebutkan rizquna wa kiswatuna bil ma'ruf. Jadi kita ini wajib menyediakan kebutuhan keluarga bil ma'ruf dengan kadar yang lazim gitu. Jadi ini rumahnya 2 lantai apa 1 lantai. Jadi kendaraannya itu semua sesuai dengan yang ma'ruf, sesuai dengan yang ma'ruf. Jadi kalau dalam hadis ini untuk apa pastinya pastikan kebutuhan mendasar terpenuhi. Nah, kebutuhan mendasar itu lazimnya kalau di kita kan tempat tinggal, SPP anak-anak, belanja dapur, kemudian kesehatan untuk 1 bulan. Nah, ini bagaimana merunutnya, mana prioritas 1 bukan 2, 3 bukan 1. Nah, itu memang kesepakatan di antara suami dan istri. Tapi memang judulnya kebutuhan mendasar. Jadi nafkah itu untuk kebutuhan dasar keluarga. Begitu pula posisi orang tua mertua apakah di nomor 4, di nomor 3 juga yang sesuai dengan kesepakatan. Itu nomor 2 saja. Yang ketiga terkait dengan kebutuhan para istri ya, seperti hak belanja, skincare, mungkin ada juga nggak suka skincare tapi alami suka olahraga apa ibu-ibu kan olahraga rutin juga harus ada biayanya tuh apa namanya bayar bulanan gitu bayar apa gitu olahraga fisik ya kan kalau di Cibangis ini banyak olahraga yang khusus ibu tertutup ini gitu. Nah itu sebenarnya kalau itu sebenarnya nafkah tambahan yang dikembalikan kepada para suami. Jadi apakah itu sebagai nafkah? Nafkah iya sebagai nafkah. Betul itu sebagai nafkah. Tetapi nafkah itu berpulang pada kita semuanya. Kenapa ya sebagai nafkah? Karena kalau kriteria nafkah itu kalau kebutuhan itu dikategorikan nafkah atau tidak karena kelaziman, nah saat ini udah jadi lazim, sudah jadi lazim itu tuh kebutuhan kebutuhan para istri, ibu-ibu ya, ibu-ibu untuk merawat. Apalagi kita tahu mereka merawat itu ya untuk para suami sebenarnya, untuk para suami. Nah, yang kedua tinggal berpulang pada kemampuan keuangan kita. Jadi kira-kira sih kesimpulan kata kuncinya selama kita mampu harusnya sih kita sisihkan entah berapa komposisi prosentasenya untuk para ibu-ibu juga merawat gitu dengan caranya ya gini ada yang skincare ada yang ke tempat apa gitu untuk merawat cancer. Iya tuh. Kalau kita dulukan itu pengertiannya itu berperang Yes. atau kita misalnya apalagi yang kira-kira bisa kita lakukan itu yang katanya bisa dibilang gitu. Apakah kita bekerja itu juga lagi bisa dibilang atau hanya harus yang ada jalan Allah
ya apa kita mengajar di besar misalnya begitu atau di bidang imam atau gimana gitu kan Ya, jadi kalau kita merujuk kepada kata fisabilillah sebagai penerima zakat yang dalam ayat ini nama sodako fil fuqara wal masakin wal amilin alaihi wal ba'ala kutubul mu'minatu wal ghorimin wa fisabilillah. Jadi salah satu penerima zakat itu fisabilillah. Siapa fisabilillah? Kalau kita runut peta perbedaannya itu ada tiga pendapat. Yang pertama adalah fisabilillah adalah mereka yang terlibat dalam ekosistem peperangan fisik, dari mulai perencanaannya, dari mulai dapur umumnya, dari mulai angkat senjata, penyedia amunisi, ekosistem A to Z, hulu hilir, itu dia fisabilillah, perang dan perang. Perang maksudnya memenuhi kriteria peperangan lah ya, pembebasan tanah, agar ia kembali eh, ke pangkuan ibu pertiwi, kira-kira begitu lagi, dan peperangan lain. Nah, kemudian yang kedua adalah birrun, jadi memang sebuah kebaikan apapun. Jadi dilihat dari jenis profesinya dan apa yang dilakukan. Profesi pengajar, pendidik, eh, pendidik, wartawan, akuntan, apapun gitu. Jadi selama itu didedikasikan untuk Allah, maka itu masuk dalam kategori fisabilillah. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak jadi referensi saat ini ya di otoritas internasional. Jadi yang namanya fisabilillah adalah bukan sekedar peperangan, tapi juga bukan setiap kebaikan. Karena kalau setiap kebaikan jadinya nggak ada bedanya antara kebaikan dengan fisabilillah. Jadi pendapat yang ketiga adalah kebaikan yang ada unsur i'la kalimatillah. Jadi kalau kita contohkan dengan kekinian berarti kalau hanya sekedar guru itu dia kebaikan. Tapi kalau guru yang totalitas ingin memahamkan anak sampai anak lagi tidak apa-apa itu sampai lelah letih karena berarti dia bisa bilang. Kalau dokter biasa itu dokter berarti kebaikan. Tapi kalau bisa bilang berarti hanya gimana itu. Jadi sosok ingin mengobati, ingin membuat pasien kira-kira begitu. Kalau wartawan, kalau dia hanya merilis berita, apa dia kebaikan. Tapi kalau wartawan punya misi tulisannya jujur, dia ada syarat tentang pesan dalam setiap, berarti dia udah naik gitu. Nah saat ini itu yang banyak jadi referensi. Jadi bukan hanya, berarti mungkin khodimah. Khodimah, kalau ia khodimah datang rumah gitu, datang hadir cucian rapi, ya itu khodimah. Tapi kalau khodimahnya menunaikan adab adabnya, kinerja tinggi gitu, semua nyaman gitu, nah berarti dia udah memang bisa pilih lah gitu, bisa pilih lah. Itu nah kalau dari sisi siapa yang berpendapat, memang ada beragam, bisa dari tiga pendapat ini. Kalau dari ungkapannya sih, pertama kan peperangan ya, peperangan. Yang kedua adalah setiap kebaikan, dan yang ketiga itu yang banyak dijadikan referensi, kebaikan yang ada unsur ilah kalimatillah. Jadi salah satu yang berpendapat tentang ini nih, Ibnu Qudamah yang pengarang Al-Mughni Ibnu Qudamah. Jadi kalau dulu tuh rata-rata memang para ulama itu menafsirkan fisabilillah dengan peperangan, gitu. Dengan peperangan. Ada beberapa ulama yang menerjemahkan bahwa bukan sekedar peperangan, itu seperti Imam Ar-Razi ya, beliau imam para ahli tafsir, pengarang Mafatihul Ghaib, dan Ibnu Qudamah penulis kitab Al-Mughni ya. Biasa.
lanjutan ya kajian ini dalam aktivitas kajian yang bermanfaat pada kita semua. Kira-kira kita tutup dengan Waalaikumsalam.